Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya Eryono Budi Wijoyo, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Ketemu lagi untuk menyampaikan video lanjutan tentang komunikasi nonverbal. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang komunikasi verbal ya. Kita lanjutkan kepada komunikasi nonverbal. Baik, next. Baik, langsung saja ya, definisi komunikasi nonverbal. Sebelumnya kan kita sudah pahami bahwa komunikasi itu adalah komunikasi yang terjalin atau perbincangan, penyampaian ide, gagasan, atau transfer ilmu dan lain sebagainya yang terjadi antara dua orang atau lebih, ya, di mana dia ada komunikator dan juga komunikan. Nah, di komunikasi verbal di video sebelumnya itu sudah membahas tentang pentingnya komunikasi nonverbal. Karena apa? Karena komunikasi verbal itu pasti akan didamping oleh nonverbal, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana sih definisi dari komunikasi nonverbal ini yang menjadi acuan untuk komunikasi. Baik, yang pertama, definisi komunikasi nonverbal. Komunikasi yang pesannya itu dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Jadi dia tidak ada kata-kata di dalamnya. Jadi dia tidak ada kata-kata. Kalau dia masih melibatkan kata-kata, itu disebut dengan komunikasi verbal, baik itu secara lisan ataupun tertulis, baik di kertas ataupun di media elektronik, ya. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Oke, dalam berkomunikasi hampir secara otomatis komunikasi nonverbal itu ikut terpakai. Jadi kalau kita berbicara otomatis komunikasi verbal seperti itu, komunikasi nonverbal akan masuk di dalamnya. Oke. Oleh sebab itu, komunikasi nonverbal itu dia bersifat tetap dan selalu ada. Jadi dia ada yang dia komunikasi nonverbal itu bersifat tetap dan juga selalu ada. Jadi prosesnya komunikasi nonverbal itu selalu mendampingi komunikasi verbal, ya. Nah, contohnya apa? Komunikasi nonverbal itu karena komunikasi nonverbal itu dia lebih jujur untuk mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena dia spontan. Jadi misalnya kita melihat ekspresi orang pertama kali itu kemungkinan besar adalah yang dia itu muncul dari lubuk hatinya. Kayak apakah dia sepakat atau tidak sepakat dan lain sebagainya. Nanti akan kita perdalam dalam komunikasi non verbal ini. Baik, next. Oke. Definisi non verbal. Nah, non verbal itu juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik atau feedback dari penerimanya. Nah, proses inilah yang disebut dengan dia itu tidak melibatkan kata-kata, ya. Oke. Dalam arti lain, definisi nonverbal itu adalah setiap bentuk komunikasi tanpa menggunakan lambang-lambang verbal seperti kata-kata, baik itu secara percakapan atau penulisan seperti yang tadi sudah sedikit saya jelaskan. Nah, apa yang maksud dalam komunikasi nonverbal ini? Yang masuk dalam komunikasi nonverbal ini seperti gestur, ya, kemudian warna, kemudian mimik wajah dan lain sebagainya. Kita akan perdalam pada slide selanjutnya. Next. Baik. Ini adalah bentuk-bentuk komunikasi nonverbal menurut Kusumawati 2015. Nah, bentuk komunikasi nonverbal itu yang pertama adalah sentuhan. Contohnya apa sentuhan ini? Seperti bersalaman, kemudian menggenggam tangan, kemudian berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus dada, punggung, dan lain sebagainya, serta pukulan. Sentuhan ini cukup menjelaskan bahwa misalnya bersalaman itu adalah suatu kesepakatan. Jadi antara pihak A dengan pihak B dia bersalaman, dia bisa menyampaikan terkait dengan apa yang dia inginkan atau mungkin kesepakatan dari kedua belah pihak tentang suatu hal. Nah, itu masuk dalam
sentuhan bersalaman, ataupun marah, memukul. Saya tidak suka dengan kondisi ini, mukul orang, mukul benda dan lain sebagainya, itu masuk dalam proses nonverbal sentuhan. Jadi kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan sentuhan, baik itu sentuhan yang dia itu hangat, ataupun sentuhan dingin, atau sentuhan yang tidak disukai, seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah gerakan tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gerakan tubuh itu meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, ataupun sikap tubuh ya. Nah, gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata-kata atau frase. Misalnya, mengangguk itu ya. Misalnya, tolong dong ambilkan buku itu. Dia cukup mengangguk kemudian langsung mengambilkan buku itu, berarti nonverbalnya atau secara verbal bisa diartikan dia mau mengambilkan. Itu contohnya. Kemudian, misalnya, untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu dengan menunjukkan perasaan. Jadi misalnya dia sedang marah, ekspresi wajahnya terlihat marah. Jadi dia sudah tahu tanpa perlu menyampaikan saya sedang marah, itu tidak perlu. Jadi dia hanya lihat ekspresinya, kemudian gerakan tubuhnya, dia raut mukanya marah seperti itu sudah cukup bahwa nonverbalnya dia menunjukkan marah. Ya, itu adalah gerakan tubuh. Selanjutnya adalah vokalik. Vokalik itu atau paralanguage itu adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan. Jadi dia ada ucapan seperti cara berbicara. Contohnya adalah nada bicara, nada suara yang keras, kemudian suara yang lemah, kecepatan berbicara ataupun kualitas suara, intonasi dan lain sebagainya. Itu juga masuk di sana. Misalnya ada suku-suku yang mengatakan bahwa saya tidak berbicara keras, memang nada saya seperti ini, itu adalah nonverbal vokalik. Pun ada suku-suku yang mengatakan bahwa berbicara itu harus yang lemah lembut, berbicara itu yang harus tenang dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam vokalik ini. Makanya kita harus belajar juga tentang transcultural nursing. Bagaimana sih budaya-budaya itu menunjukkan sikap untuk dia itu berbicara, untuk menyampaikan komunikasi secara nonverbal yang diucapkan dia, ya. Seperti yang tadi saya katakan, komunikasi verbal itu akan diikuti dengan nonverbal. Bentuk yang paling sering ikut itu seperti vokalik misalnya. Misalnya, kalau kita menyampaikan datar, saya suka kamu, itu datar, tidak ada perasaan di dalamnya. Tapi kalau saya suka kamu dengan nada tinggi, itu akan didampingi nonverbalnya bahwa kemungkinan besar rasa sukanya itu memang ada dan besar, seperti itu. Ya, intonasinya tinggi dan lain sebagainya, itu masuk dalam vokalik. Oke, jadi kalau ada verbal bisa jadi ikut vokalik. Ya. Nah, cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Baik. Selanjutnya adalah kronemik. Kronemik itu adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Jadi dia adalah penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Jadi kapan sih kita harus berkomunikasi dengan baik, durasinya berapa lama dan lain sebagainya. Penjelasan di sini adalah penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal itu meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas. Banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu serta ketepatan waktu atau punchline-nya. Ketika kita berbicara secara kronemik itu kita harus melihat bahwa verbal dan nonverbal itu kita sesuai. Kalau nonverbal kita verbal kita bahagia mengatakan bahwa saya sedang bahagia, ya nonverbalnya pasti ya ikut bahagia, ikut euforia dan lain sebagainya. Dan itu sesuai. Dan jangka waktunya itu juga tidak terlalu lama. Ya intinya sesuai lah antara ekspresi dia dengan nonverbal dia. Dulu ada yang jangan sampai memanjang seperti itu. Kalau nanti memanjang bisa jadi nanti masuk kepada proses
gangguan jiwa gitu kan. Makanya harus sesuai, kemudian harus dilihat apakah memang waktunya itu tepat. Ya kalau memang saat itu adalah dia tertawa, ya silakan tertawa. Tapi kalau pada saat itu tidak memungkinkan untuk tertawa, ya jangan tertawa. Nah, itu adalah ketepatan waktu dan lain sebagainya. Ya, saya rasa ini kronemik cukup familiar atau sering kita alami dalam kehidupan kita, tapi kita tidak tahu apa itu yang dimaksud dengan kronemik. Oke, cukup jelas? Baik, kita lanjutkan. Next. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi pesan nonverbal. Jadi ada beberapa klasifikasi yang memang kita harus pahamkan di sini. Ya. Yang pertama adalah pesan kinesik. Ya. Nah, pesan kinesik ini adalah pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh yang berarti terdiri dari 3 komponen seperti pesan fasial, gestural, dan juga postural. Ya. Nah, kita akan perdalam satu persatu. Pesan fasial itu apa? Yaitu adalah pesan yang menggunakan air mata untuk menyampaikan makna tertentu. Ya, kayak air mata ataupun air muka, ya ekspresi, ya facial muka, ya. Nih, berbagai penelitian menunjukkan bahwa wajah itu mau dapat menyampaikan paling sedikit 10 kelompok makna seperti kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kemuakan, pengancaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Jadi kita lihat saja dari facialnya, kita lihat saja dari mukanya, ekspresinya dan lain sebagainya, itu sudah terlihat bahwa dia itu takjub, dia itu kecewa, dia itu bangga, dia itu tidak mau, dia itu muak, tidak minat dan lain sebagainya. Itu sudah terlihat secara ekspresi atau secara pesan facial ini. Nah, itu adalah yang paling bisa kita lihat. Nanti bisa dipelajari kehidupan sehari-hari kita, silakan ya. Bisa lihat teman-temannya, bisa lihat orang tuanya, dan juga bisa lihat orang lain, ya. Baik, selanjutnya adalah pesan postural, yaitu berkenaan dengan keseluruhan anggota badan, ya. Jadi ada keterlibatan dari seluruh badan. Terus apa yang disampaikan dalam pesan postural ini? Itu ada imediasi, ya, kemudian ada power dan juga ada responsiveness. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ya. Imediasi itu apa? Yaitu adalah ungkapan kesukaan atau ketidaksukaan. Jadi dia memediasi, saya suka. Bisa jadi kalau saya suka, saya tertarik, ya saya akan condong dengan ketertarikan atau dengan lawan bicara. Tapi kalau bisa jadi saya tidak suka, bisa jadi saya tidak sesuai atau tidak tertarik, ya bisa menghindari, ya, ataupun bisa menjauhi, ya kan, ataupun bisa melakukan hal yang lain. Itu adalah pesan postural yang bisa terlihat. Selanjutnya adalah power. Power itu mengungkapkan status yang lebih tinggi daripada komunikator, ya. Jadi Anda dapat membayangkan bahwa postur orang yang tinggi hati, sombong gitu ya di depan Anda semuanya, dan postur orang yang merendahkan itu terlihat. Postur orang yang sombong, yang membanggakan dirinya sendiri, merendahkan orang lain, itu kan terlihat. Bisa jadi posturnya dagunya meneladah, pandangannya pandangan kita lihat pada facial ya. Kalau postural lebih kepada postur tubuhnya, kemudian dadanya bidang atau apa sih namanya, tegap seperti itu, kemudian dagunya dia meneladah dan pandangannya kepada sirik dan lain sebagainya seperti itu. Itu adalah power yang melihatkan bahwa bisa jadi orang tersebut itu merendahkan kita. Atau bisa jadi kalau orang yang sepakat ataupun tertarik interest pada kita, ya powernya itu lebih kepada kita agak sedikit membungkuk, kemudian menghargai satu dengan yang lain, power kita tidak mendominasi. Nah, itu adalah pesan postural yang terlihat di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah responsiveness. Itu adalah individu dapat bereaksi secara emosional pada lingkungan secara positif dan negatif, ya. Jadi ada pesan secara emosional pada lingkungan secara positif dan juga negatif bila postur Anda itu tidak berubah. Oke, maaf. Bila postur Anda tidak berubah, Anda mengungkapkan sikap yang tidak responsif. Ya, responsif itu ya tadi lebih menghargai. Power dengan responsif ataupun pesan postural itu tidak bisa
pisahkan satu dengan yang lain. Misalkan mediasi dia tertarik kepada sesuatu, bisa jadi powernya dia ya lebih condong untuk menghargai, dan responsiveness yaitu akan terlihat bahwa dia menghargai orang lain, dia menghargai lawan bicaranya dengan emosionalnya yang positif, ya. Nah, itu adalah pesan postural yang bisa kita lihat. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pesan gestural. Apa sih gestur itu? Yaitu adalah menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti mata, tangan untuk mengkomunikasikan berbagai makna. Nah, ketika kita menekankan sesuatu, tangan itu bisa jadi gerak. Anda harus melihat bahwa saya itu bisa. Anda harus melihat bahwa saya itu yakin. Anda harus melihat bahwa saya itu mampu untuk melakukan ini. Nah, pesan gestural itu akan terlihat. Baik itu mata yang meyakinkan, gerakan tubuh yang menyemangati dirinya, ataupun meyakinkan orang lain bahwa apa yang dia katakan itu sesuai. Nah, itu adalah klasifikasi dari pesan nonverbal, khususnya pada pesan gestural. Ya, saya rasa cukup jelas ya. Nanti bisa ditanyakan pada kolom komentar ketika ada pertanyaan yang lebih detail. Oke, baik, next. Baik, selanjutnya adalah pesan prosemik, ya, yaitu adalah yang disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Umumnya, dengan mengatur jarak kita akan mengungkapkan keakraban kita dengan orang lain. Nah, pesan prosemik itu lebih kepada pesan, misalnya saya tertarik dengan Anda, berarti saya akan mendekatkan diri saya kepada Anda. Itu adalah pesan prosemik. Oke, akan tetapi pada dasarnya ketika kita tidak suka, kita tidak sepakat, atau mungkin bisa jadi ada ketidaksesuaian antara satu dengan yang lain, kita akan meninggalkan jarak dan ruang, memisahkan diri, menjauhi, dan lain sebagainya. Itu adalah pesan prosemik yang muncul. Oke. Selanjutnya ada pesan artifaktual. Apa sih pesan artifaktual itu? Ya, dia itu ada diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik. Biasanya pesan artifaktual itu dia dialami oleh si wanita atau cewek seperti itu, ya. Jadi dia akan menampilkan tubuhnya yang molek, tubuhnya yang indah, kemudian pakaiannya yang menarik, pakaiannya yang bagus, kosmetiknya yang sesuai, kemudian kosmetik yang mahal dan lain sebagainya, seperti itu gitu, ya. Nah, pesan artifaktual ini dimunculkan pada orang-orang yang biasanya dia itu akan mempersepsikan kepada body image-nya. Oke. Jadi kalau saya tidak make up itu saya tidak cantik. Kalau saya nggak pakai baju ini itu saya tidak terlihat anggun. Kalau saya tidak diet itu tubuh saya gemuk misalnya. Nah, itu adalah pesan artifaktual yang muncul pada nonverbalnya. Oke. Yang ada di verbal kemudian diperkuat dengan nonverbalnya pada pesan artifaktual ini. Jadi kita harus juga tahu diri ketika seseorang itu tidak mau dikatakan gendut, ya kita jangan menyampaikan bahwa kamu tuh gendutan ya misalnya. Nah, itu karena pesan secara verbal ini bisa jadi nanti diterima oleh orang lain, oleh komunikan yang lain yang mendengarkan kita, bisa salah persepsi di sana. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini adalah pesan artifaktual. Nah, selanjutnya adalah pesan paralinguistik. Apa sih pesan paralinguistik ini? Yaitu adalah pesan nonverbal yang dihubungkan dengan cara mengungkapkan pesan verbal. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah satu pesan verbal yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda-beda bila diucapkan secara berbeda. Ya, biasanya disebut dengan parabahasa. Paralinguistik itu bisa jadi dia itu memiliki banyak makna. Makanya harus hati-hati. Ya. Intonasi ini akan mengikuti verbal yang diinginkan. Misalnya, saya tidak suka kamu misalnya. Ya, kalau ingin menyampaikan seperti biasa ya tidak masalah, saya tidak suka kamu, seperti itu. Tapi kalau memang dia itu memiliki kemarahan tentang orang lain dan lain sebagainya, bisa jadi saya tidak suka kamu itu dengan ekspresi yang berbeda dan juga dengan penekanan yang lebih di sana. Oke.
Nah, itu adalah pesan paralinguistik. Jadi ada makna yang tersembunyi dan dia itu bisa jadi berbeda makna ketika penyampaian intonasi itu juga berbeda. Oke. Makanya kita harus lihat verbalnya apa, intonasinya bagaimana, sehingga pesan paralinguistik itu bisa tersampaikan dengan baik dari komunikator kepada komunikan, dari orang yang menyampaikan kepada yang menerima pesannya. Oke, cukup jelas? Oke, nanti bisa ditanyakan pada kolom komentar ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail. Baik, next. Nah, selanjutnya adalah pesan sentuhan. Oke, di sini adalah ada alat penerima sentuhan, itu kan kulit, ya kan? Ketika kita disentuh seperti ini kan kulit yang pertama kali menerima rangsang. Walaupun di baju ya dan lain sebagainya, ada barrier baju dan lain sebagainya, tapi kan yang paling menerima sentuhan itu adalah kulit, ya. Nah, kulit ini bisa menerima ataupun bisa membedakan mana yang emosinya itu baik ataupun mana yang emosinya itu tidak baik. Ya. Makanya sentuhan emosi itu sangatlah penting dalam mengkomunikasikan, entah itu kasih sayang, entah itu ketakutan, entah itu rasa cinta, marah, bercanda, atau dia tanpa perhatian. Oke. Nah, pesan sentuhan ini juga kita harus pahami bahwa misalnya ada orang yang bersedih, ya kita harus lakukan sentuhan yang baik. Ya, jangan sentuhan nafsu dan lain sebagainya. Nah, itu akan terlihat pada pesan nonverbal ini. Jadi apa yang diinginkan oleh komunikator itu bisa tersampaikan kepada komunikannya. Oke, cukup jelas ya. Oke. Baik, yang kesembilan adalah saya lanjutkan, yaitu adalah bau-bauan. Ya, terutama yang menyenangkan seperti wewangian ya. Tapi kalau di ajaran Islam kan kita tidak, yang wanita terutama tidak boleh menggunakan wewangian di tengah-tengah laki-laki seperti ya, terutama untuk menarik, misalnya untuk menarik lawan jenisnya, itu harus hati-hati. Tapi pada dasarnya bisa jadi wewangian itu untuk menarik ya, itu adalah pesan nonverbal yang muncul pada komunikasi nonverbal, terutama pada bau-bauan ya, ataupun bisa untuk menandai wilayah, di sini wilayah saya dan lain sebagainya. Oke, cukup jelas ya. Kalau cukup jelas saya lanjutkan next. Baik, nah setelah kita tahu klasifikasi pesannya, kita akan lihat fungsi pesan itu untuk apa. Fungsi pesan nonverbal itu ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah repetisi. Repetisi itu dia adalah untuk mengulang, untuk repeat, untuk mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya apa? Misalnya, setelah mengatakan penolakan, saya menggelengkan kepala. Itu adalah repetisi. Saya tidak mau melakukan ini sambil geleng kepala. Saya mau melakukan ini sambil menganggukkan kepala. Nah, itu adalah repetisi. Dia pengulangan terkait dengan apa yang dia inginkan setelah menyampaikan secara verbal. Ya. Baik, selanjutnya adalah substitusi. Fungsi pesan nonverbal selanjutnya adalah substitusi. Substitusi itu apa? Yaitu adalah menggantikan lambang-lambang verbal. Jadi tanpa perlu menyampaikan sepatah dua patah kata, kita pun tahu bahwa dia itu bermaksud ingin menyampaikan itu. Contohnya apa ya tadi itu, ketika dia sepakat dia cukup menganggukkan kepala. Jadi tidak perlu menyampaikan boleh saya sepakat, dia hanya menganggukkan kepala, itu sudah mewakili bahwa fungsi pesan nonverbal itu sebagai substitusi bahwa dia sepakat. Dia menggelengkan kepala, dia dada seperti ini ya misalnya, itu dia mengungkapkan bahwa saya tidak mau. Itu cukup menjelaskan bahwa saya tidak mau untuk menyampaikan ini. Ya, seperti itu. Oke, yaitu substitusi, pengganti. Selanjutnya adalah kontradiksi. Itu adalah penolakan pesan verbal atau memberi makna yang lainnya terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji prestasi teman dengan mencibir, ya kan? Misalnya, hebat, kau memang hebat, misalnya. Tapi dengan nada merendahkan, dengan nada menjatuhkan. Nah, itu kontradiksi. Jadi apa yang terjadi di kehidupan nyata dengan apa yang disampaikan secara nonverbal dan verbal oleh si komunikator itu tidak sesuai. Nah, itu adalah kontradiksi. Oke, cukup jelas ya. Jadi dia berseberangan.
Ada repetisi, ada substitusi, ada kontradiksi. Next. Baik, selanjutnya adalah komplement, yaitu adalah melengkapi atau memperkaya makna pesan nonverbalnya. Misalnya, air muka Anda menunjukkan bahwa tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Jadi, air mata itu sudah cukup mewakili bahwa kita itu sedih. Ya. Makanya perawat harus berempati. Ya. Kita sedih, perawat itu berempati. Oke, makanya kita ikuti di sana. Kalau misalnya dia marah, matanya merah, mukanya merah, tangannya mengepal, itu cukup menjelaskan bahwa dia itu sedang marah. Ya, untuk melengkapi bahwa tidak perlu saya sampaikan saya sedang marah, itu sudah terlihat, itu komplement. Oke. Baik, yang terakhir adalah aksentuasi. Fungsi peran nonverbal yang terakhir adalah aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi misalnya bahwa Anda itu mengungkapkan betapa jengkelnya pada sesuatu itu sambil memukul meja. Saya benci sambil memukul meja. Saya tidak mau sambil memukul meja. Itu aksentuasi. Dia menegaskan verbal bahwa saya itu sedang merasakan hal tersebut. Misalkan saya sayang dengan Anda, saya sayang dengan kamu gitu kan, berpelukan dan sebagainya, itu menggantikan pesan yang dia itu secara verbal, ya. Oke. Tapi ini dicoba saja ketika sudah berpasangan suami istri ya. Kalau masih berpacaran mah jangan ya, jangan dicoba-coba seperti ini. Oke, seperti itu. Baik. Saya rasa cukup jelas ya. Baik, next. Baik. Nah, fungsi komunikasi verbal dan nonverbal dalam proses komunikasi efektif itu apa? Nah, karena kita sudah mempelajari tentang komunikasi verbal, kita sudah mempelajari tentang komunikasi nonverbal, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menjelaskan proses komunikasi itu akan menjadi efektif. Jadi tidak lagi basa-basi, bisa to the point, bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, penjelasannya seperti ini. Nonverbal itu akan mengatur pesan verbal ya. Jadi fungsi lain dari komunikasi nonverbal itu adalah mengatur pesan verbal. Jadi kalau kita memang secara nonverbalnya itu secara verbalnya itu tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, ya nonverbal yang akan mengaturnya atau nonverbal yang akan terlibat lebih banyak di sana. Oke. Nah, selanjutnya adalah pesan-pesan nonverbal ini akan berfungsi untuk mengendalikan sebuah interaksi ya, dalam suatu cara yang sesuai dan halus, seperti misalnya apa? Menganggukkan kepala selama percakapan berlangsung. Jadi, ketika ada diskusi, ketika ada pembicaraan antara dua orang ataupun dalam kelompok seperti itu, kalau ada anggota yang menganggukkan kepala, bisa jadi itu adalah pemahaman ya. Oke. Jadi kalau ada yang menganggukkan kepala itu paham. Oke, jadi dia mewakili pesan verbal, non-verbal. Oke. Selain itu, komunikasi non-verbal juga memberikan penekanan kepada pesan verbal seperti mengacungkan kepalan tangan. Jadi dia akan mewakili. Ketika dia bahagia dia tersenyum, ketika dia marah dia merengut seperti itu dan lain sebagainya. Itu akan mewakili di sana. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu digunakan untuk memastikan bahwa makna yang sebenarnya dari pesan-pesan verbal itu dapat dimengerti atau bahkan tidak dapat dipahami. Contohnya apa? Komunikasi verbal dan nonverbal itu kurang dapat beroperasi secara terpisah. Jadi memang satu dengan yang lain itu akan melengkapi. Komunikasi verbal akan dilengkapi dengan komunikasi nonverbal. Ya, sehingga perpaduan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal ini akan menyatu menjadi komunikasi yang efektif. Nah, disitulah yang menjadikan suatu komunikasi itu berjalan dengan baik ketika kita sudah memahami komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Makanya kita sebagai seorang perawat, kita sebagai seorang nurse harus memahami itu, definisi dari komunikasi verbal, definisi dari komunikasi nonverbal, sehingga menyatukan menjadi komunikasi yang efektif.
Ya, nanti komunikasi efektif untuk berbicara dengan siapa? Berbicara dengan tenaga kesehatan yang lain, entah itu dokter, entah itu ahli gizi, entah itu farmasi dan lain sebagainya. Makanya, walaupun komunikasi verbal dan nonverbal itu memiliki perbedaan-perbedaan, tapi keduanya dibutuhkan untuk berlangsungnya tindakan komunikasi yang efektif. Nanti akan kita bahas lebih detail apa sih komunikasi efektif itu pada mata kuliah yang lain ataupun pada tema yang lain. Baik, next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk semuanya. Jangan lupa untuk presensi, oke, di kolom komentar pada materi komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Dan dipahami, nanti akan ada komunikasi terapeutik. Oke, sukses untuk semuanya. Salam sukses untuk semuanya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.